Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nubaili, NRP 22101910118. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang tugas instalasi ESP32 dari mata kuliah Workshop Sistem Analog. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ESP-IDF dan apa kaitannya dengan ekspresif. Di sini ESP-IDF atau Expressive IoT Development Framework merupakan official development framework dari Expressive untuk board microcontroller ESP32. Cara kerja dari penggunaan ESP32 di sini, yang pertama kita akan diminta untuk membuat project. Di sini yang kita butuhkan adalah sebuah compiler yang berisi ESP-IDF, toolchain, dan project yang telah dibuat. Yang pertama, ESP-IDF berisi tentang library yang dibutuhkan untuk ESP32 microcontroller yang digunakan saat ini. Lalu toolchain berisi beberapa tools program untuk dapat mendukung konfigurasi dari perintah ESP-IDF ke project. Lalu kita dapat mulai mengupload dari hasil aplikasi yang telah kita build ke ESP32. Kemudian saya akan menjelaskan cara instalasi ESP-IDF. Yang pertama, di sini kita mendownload installer tools ESP-IDF agar lebih mempermudah. Setelah mendownload, kita akan diminta untuk mendownload beberapa toolchain. Di sini yang digunakan adalah Git, Python, dan ESP-IDF. Setelah melakukan instalasi dari tools installer, lalu kita akan mendapati sebuah ESP-IDF command prompt di desktop. Lalu apabila kita membukanya, kita akan otomatis menjalankan perintah install.bat dan export.bat yang akan mengatur environment dan path yang akan digunakan dalam menjalankan ESP32. Kemudian di sini kita coba salah satu contoh project dari ESP-IDF yang telah disediakan. Pertama, kita ubah directory command prompt ke project yang telah disediakan ESP-IDF. Di sini yang digunakan adalah project Hello World. Kemudian kita set chip expressive yang digunakan, di sini ESP32. Lalu build project menggunakan perintah idf.p build. Setelah melakukan perintah tersebut, kita dapat melakukan flash project ke chip expressive yang dilakukan bersamaan dengan menahan tombol boot pada chip expressive yang terhubung ke port. Port yang digunakan di sini port COM9. Lalu kita menjalankan perintah monitor untuk mengeksekusi project ke chip expressive, dan kita akan melihat project yang telah kita buat tereksekusi di command prompt. Kemudian menghubungkan ESP-IDF dengan compiler VS Code. Yang pertama, kita download dulu ekstensi yang dibutuhkan. Ekstensi yang dibutuhkan C atau C++ dan Expressive IDF. Setelah berhasil mendownload, kita akan diarahkan ke onboarding yang akan mengatur konfigurasi dari Expressive IDF. Yang pertama, kita diminta untuk mengatur workspace. Yang kedua, halaman selanjutnya kita diminta untuk masukkan directory Python. Lalu kita diminta untuk memasukkan directory ESP-IDF. Kemudian halaman selanjutnya kita diminta untuk memasukkan directory Python yang ada di dalam ESP-IDF, lalu memasukkan directory yang dibutuhkan di folder ESP-IDF. Yang terakhir, kita memasukkan directory script dari OpenOCD. Setelah langkah-langkah tersebut berhasil dilakukan, maka kita dapat berhasil dalam melakukan konfigurasi Expressive IDF di VS Code.
Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.